melulu tentang fisiknya, organnya. Misal, kalau Anda sakit jantung, itu bukan persoalan jantung Anda aja, tapi lebih menyeluruh, lebih holistik gitu. Karena tubuh ini bukan hanya tubuh fisik aja, tapi ada spiritual di sana, ada mental di sana. Jadi yang namanya mind, body, and soul itu satu kesatuan. Bahkan dikatakan oleh Dr. Ade Kepalan bahwa sebelum fisik Anda sakit, itu ya penyakit itu sudah ada jauh sebelumnya. Ya, kena di mental Anda lebih dulu, kena di spiritual Anda lebih dulu. Seperti itu. Dan itulah esensi dari Rich Health ya yang disampaikan oleh Dr. Ade Kepalan, dan itu cocok ya sama dengan esensi dari Rich Life yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki, di mana Rich Life itu more than money. Dan saya rasa ini juga selaras dengan apa yang ditawarkan Tianxi, 2 kunci kehidupan, sehat dan sejahtera. Mau pilih yang mana? Susah kalau harus milih salah satu. Dua-duanya kita perlu seperti itu. Nah, siapa Dr. Ade Kepalan yang sangat mempengaruhi pemikiran saya? Saat saya ketemu sama beliau adalah seorang kardiologis, seorang heart transplant. Jadi ahli jantung yang juga ahli transplantasi jantung. Dan bukan hanya itu, beliau menduduki satu posisi yang strategis ya. Yaitu dia sebagai ketua semacam asosiasi transplantasi di Amerika sana. Jadi siapapun, setiap kandidat transplant yang mau organ apa saja, nggak cuma jantung, paru, ginjal, liver, semuanya harus melalui persetujuan Dr. Ade Kepalan ini. Jadi beliau ini dokter ahli yang ahli, dan bukan cuma ahli di medis barat, tapi beliau juga guru yoga bersertifikat, dan beliau juga ahli akupunktur. Lengkap, komplit, pakai telur. Dr. Ade Kepalan nih sebetulnya ya tahun masuk ke dokteran itu sama dengan saya tahun 84. Beliau disertifikasi di Indonesia. Tapi 3 tahun setelah dia kuliah terpaksa berhenti karena sekolahnya juga ada kerusuhan. Tapi ketika satu pintu tertutup, kami akan terbuka. Di situ beliau mendapat kesempatan untuk sekolah akupunktur ya, dan menjadi ahli di sana. Tahun 90 saya lulus Dr. Ade Kepalan ini melanjutkan kuliahnya. Aku ucapin aku PUBG, TikTok, alasan langkang, supaya itu satu apa namanya ketentuan. Dia sadde lah bang, sakit kira abang nyimpak. Di New York dan di Grenada. Jadi 9 tahun dihabiskan untuk lulus dokter di 4 negara ya, dan terpapar oleh bukan hanya medis barat, juga terpapar oleh medis timur, ayurveda, homeopati, pengobatan herbal, akupunktur. Luar biasa banget. Dan dalam kurun 30 tahun dia berpraktek, dia bilang ya, berpraktek medis timur dan barat ya, dia bilang bahwa medis timur dan barat itu sesungguhnya seperti 2 sisi dari mata uang. Anda kalau Anda kalau hanya mengandalkan medis barat aja, Anda tidak akan sehat yang paling benar. Begitu juga kalau Anda mengandalkan medis timur aja, Anda juga tidak akan mendapatkan sehat yang paripurna. Bahkan beliau bilang kalau cuma satu sisi aja, medis timur masing akan memberikan 30% untuk sehat yang paripurna. Baru kalau digabung, Anda baru dapat yang kemudian untuk dapat sehat yang 100%, sebetulnya bukan 100% ya, karena 10% itu milik Allah. Jadi ada 30% lagi, dan 30% lagi ini justru yang terpenting, yaitu siapa? Anda sendiri. Anda sendiri ya, tidak peduli apakah Anda ngerti sehat apa enggak, apakah tidak perlu Anda menjadi seorang dokter atau tenaga medis, tapi ketika Anda menjadikan diri Anda sebagai kapten untuk kesehatan Anda,
itu Anda akan mendapatkan kesempatan untuk 100% kesembuhan. Seperti itu. Nah, tetapi akan sulit didapat kalau Anda akibat apalagi kalau Anda sudah nggak peduli lagi. Dan itu seperti yang saya lihat pada almarhum ibu Dah minum ni kasut dulu. ketika bapak saya meninggal. Ketika bapak saya meninggal, ya saya lihat ibu sudah nggak kepingin lagi untuk sembuh. Bahkan ibu nggak kepingin lagi untuk hidup. Nah, kalau sudah sampai di tahap seperti itu, seberapapun bagus medis dan medis Apa tadi nak rapid tadi? Sehat berawal dari diri sendiri, harus didukung oleh diri sendiri. Iya, betul. Iya. Saya juga merinding juga nih Bu dengerin. Jadi memang kesehatan itu apapun itu jenis pengobatannya, baik dari timur atau barat, tapi kalau tidak dari diri sendiri ya nggak ada guna juga ya Dok ya. Jadi memang mind is the first one. Oke, tadi kita udah bicara tentang medis barat, timur. Nah, saya ingin tanya nih sama Pak Walid. Kalau Pak Walid kan trainer programnya Tiens ya. Nah, menurut Pak Walid seperti apa sih konsep kesehatan yang ditawarkan oleh Tiens, Pak? Oke, Mbak Indah, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali dan ini sepertinya ada kaitannya dengan tadi apa yang dijelaskan oleh Dr. Diah ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Tiens Family yang sudah join hari ini ya. Keren banget ya, ramai sekali hari ini. Jadi kalau dikaitkan dengan konsep herbal, apalagi nanti kita akan kaitkan dengan konsep yang Tiens punya yang berkaitan dengan New Essence Philosophy. Nah, kalau tadi Dr. Diah sudah mengaitkan antara Eastern dan Western, di mana kesehatan itu harus saling bersinergi. Jadi tidak ada tuh yang namanya kesehatan kita hanya mengadop dari satu sisi saja. Jadi kedua-duanya itu saling memberikan energi ya, sinergi. Jadi memberikan benefit atau keuntungan kepada kita untuk melakukan kesehatan. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan konsep yang diadop oleh Tiens sendiri, di mana Tiens itu mempunyai New Essence Philosophy dari Cina kuno, Mbak Indah. Nah, dia mempunyai 4 konsep, di mana ini yang benar-benar teratur banget nih konsepnya itu. Sekarang kita kalau berbicara tentang tadi kan konsepnya ada 2 ya, kesehatan dan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan berarti orang sukses ya. Orang sukses itu pasti punya pola dong. Nah, orang sukses punya pola, orang gagal pun punya pola. Nah, sekarang kalau orang sehat dikaitkan dengan herbal, pastinya punya pola juga. Nah, pola atau konsep yang mau saya bagikan di sini yang dari Tiens itu ada 4. Yang pertama yaitu detoksifikasi atau pembersih. Nah, di mana konsep yang Tiens punya ini adalah langkah awal bagaimana cara supaya tubuh kita beradaptasi dengan zat atau nutrisi baru dari essence herbal tersebut. Nah, di mana di sini kan di mana tubuh kita itu bagaimana beradaptasi, kemudian bagaimana mengimbangi dengan zat-zat baru tentunya dengan herbal yang diberikan oleh Tiens. Yang dimana komposisinya itu hampir semuanya mengadop dari TCM atau Traditional Chinese Medicine. Kemudian yang kedua adalah konsep yang diberikan adalah konsep penyeimbang. Nah, setelah kita tadi proses detoksifikasi, kemudian pembersihan di dalam organ tubuh kita dengan herbal, pastinya kita butuh nutrisi yang dimana diperlukan untuk memberikan atau menyeimbangkan organ-organ tubuh kita supaya maksimal menyerap nutrisi dari herbal tersebut. Nah, ini konsep yang kedua yang diberikan oleh Tiens. Nah, tentunya ini sangat bagus untuk pola hidup kita jika ingin sehat dengan herbal. Kemudian pola yang ketiga adalah pola atau konsep penguat. Nah, setelah tadi kita dari tahap kedua diseimbangkan, maka perlu yang namanya konsep dikuatkan. Nah, dikuatkannya tujuannya buat apa? Setelah tadi diserap, beradaptasi dengan organ tubuh kita, maka perlu sesuatu atau nutrisi dari herbal yang memang berfungsi untuk menguatkan semua organ di dalam tubuh kita. Jadi supaya apa yang sudah diserap, diabsorpsi, kemudian metabolisme di dalam tubuh kita supaya tidak terpengaruh oleh radikal bebas lainnya atau zat asing lainnya seperti bakteri atau virus yang mampu memperburuk situasi atau sistem daya tahan tubuh kita. Tentunya konsep penguat ini sangat diperlukan. Nah, dari 3 konsep tadi, mulai dari detoksifikasi atau pembersih, kemudian ada penyeimbang, dan ketiga ada penguat, kita ada konsep di mana konsep ini merupakan salah satu konsep
sistem dari gabungan ketiganya, Mbak Indah, yaitu konsep pencegahan atau preventif ya. Nah, konsep pencegahan ini adalah konsep di mana bahwa herbal memberikan itu bukan hanya untuk mengobati, tapi memang tadi seperti yang dikaitkan dengan pemaparan dokter Dia, bahwa sehat itu bukan hanya pada saat kita sakit baru sadar pentingnya kesehatan. Nah, kalau herbal sendiri mempunyai konsep dari pencegahan itu adalah ya kita pada saat sehat ya dijaga kesehatannya gitu, jangan sampai kita menunggu sakit baru sadar akan kesehatan. Nah, itu dari saya konsep herbal yang diberikan oleh Jens. Ada 4 penting konsep yang harus kita ketahui, yaitu New Essence filosofi dari Cina kuno. Terima kasih, Mbak Indah. Jadi gitu ya Pak Walid ya, memang Ya. Dari 3 konsep yang tadi, konsep-konsep yang sudah Walid jelaskan, yang paling terpenting itu adalah menjaga kesehatan. Artinya adalah kita harus melakukan tindakan pencegahan gitu ya Pak. Betul, itu poin terpenting daripada kita mengobati, lebih baik kita mencegah kan. Mencegah. Saya setuju sekali, karena kalau udah sakit udah susah diobati. Jadi makanya Betul kita banget. harus menjaga kesehatan. Dan menurut Dokter Dia terkait dengan konsep kesehatan yaitu pencegahan atau preventif tadi, gimana sih caranya Dok biar kita bisa menerapkan konsep ini supaya kita bisa terus hidup sehat? Gimana caranya itu Dok? Oh iya, baik. Mikrofonnya bisa minta tolong kepada admin biar dibukakan. Oke. Oke, Mbak Indah? silakan. Sorry. Ya, jadi gini, orang seringkali itu tidak menghargai sesuatu hingga mereka. Kalau ditanya nih, kesehatan penting nggak sih? Pasti jawabannya penting. Bahkan sebagian orang bilang sangat penting. Tapi berapa banyak orang yang sadar akan kesehatannya dan mau benar-benar mengupayakannya? Ya, nah, ada asisten. Oke. Tapi berapa banyak orang yang sadar akan kesehatannya dan mau benar-benar mengupayakannya? Bahkan yang sering terjadi itu kan kebalik-balik. Udah tahu nih suplemen, ya bagus untuk kesehatan. Tapi kalau ditawarin suplemen, rata-rata apa respon orang? Terima tolak. Kebanyakan, iya kan, minimal cuek gitu. Tapi udah tahu kalau rokok itu jelek ya, hari ini hari kebetulan 31 Mei ini hari tanpa tembakau sedunia ya. Nah, udah tahu rokok itu jelek, tapi banyak yang rokok. Ya, dan bukan cuma suplemen aja yang ditolak. Olahraga juga gitu. Olahraga buat sehat. Males jawabannya seperti itu. Jadi kalau imbalannya cuma sehat, ya meski katanya itu penting, jarang banget kan orang yang mau, apalagi antusias. Nah, sebetulnya ini nggak salah orangnya juga nggak salah bunda mengandung. Karena apa? Kita ini dilahirkan nggak pakai manual book, juga nggak ada promosinya. Allah itu kan bukan sales ya. Nah, jadi kalau barang bagus nggak dipromoin, mana ada yang tahu? Misalnya begini, kalau Mbak Indah punya 2 mobil, yang satu harganya 150 juta, kemudian satu harganya 1,5 M, mana yang lebih Mbak Indah sayang? Mana yang Mbak? Ya, yang lebih mahal. Mana yang disediain duit untuk ngerawat? Ya, pasti yang mahal. Nah, itu sales, itu ada perbandingannya. Nah, tubuh ini sudah nggak ada manual booknya, juga nggak ada bandingannya. Dan jadi orang itu memang nggak tahu harus gimana dengan tubuh ini. Dan sesungguhnya memang nggak ada sekolahnya ya, gimana caranya merawat tubuh ini. Sekolah kedokteran itu cuman ngajarin tentang bagaimana penyakit, tapi bukan bagaimana merawat tubuh. Contoh nih, coba Kak, kalau Mbak Ina pergi ke dokter pasti nanya, sakit apa Bu? Gitu. Terus Mbak Ina jawab, nggak sakit dok, gitu. Nah kan pasti bingung, dokter yang bingung, yang dengar juga bingung. Orang nggak sakit. Ganti makan dulu lu, kan? Cibo. Nah, jadi memang ya seperti yang disampaikan Pak Walid tadi, rata-rata orang itu hari ke dokter, ke rumah sakit, perlu tahu tentang kesehatan itu ntar kalau sakit, pas sakit. Nah, saya bersyukur dilahirkan dengan tubuh yang bobrok. Ini bersyukur sekarang ngomongnya. Dulu sih susah nih untuk bersyukur.
dulu saya memang suka protes-protes sama Allah. Kenapa saya? Why me? Gitu ya. Nah, baru berhenti ketika Tuhan bilang why not? Gitu ya. Sehingga dari awalnya tubuh yang bobrok kemudian menjadi sehat juga, ya, new normal, itu saya jadi bisa mensyukuri, bisa menikmati apa yang namanya sehat. Dan ini bersyukurnya itu melalui produk-produk Tianxi. 18 tahun saya di Tianxi, Mbak Ina. 2 tahun pertama itu saya masih ada sakit-sakitnya. Kalau flu ya masih kena flu seperti itu. Tapi kemudian 10 tahun berturut-turut itu sama sekali nggak ada. Itu cuman gitu aja, nggak ada. Pilek nggak ada. Gejala flu yang lain juga nggak pernah tak rasakan. Termasuk juga gejala penyakit sejuta umat yang lain, misalnya pegelinu gitu ya, enggak juga gitu. Jadi benar-benar amazing banget seperti itu. Nah, kemudian setelah 10 tahun ya seperti itu, saya berhenti total, nggak saya minum. Saya ini ceritanya pengen tahu ya, bereksperimen terus dengan tubuh saya, pengen tahu kalau terus saya nggak minum sama sekali ini apa yang terjadi pada tubuh saya. Alhamdulillah bertahan, nggak sakit itu hampir 2 tahun ya. Nah, jadi masuk tahun kedua itu baru mulai berasa badan ini nggak sebugar yang sebelumnya, dan mulai nih kena flu-flu kayak gitu tuh kena. Tapi yang ajaib ya, ketika saya ke konsumsi lagi produknya, itu sudah hilang semuanya. Nah, terus orang nanya nih, ya kalau gitu kan ketergantungan. Enggak lah, ini bukan ketergantungan. Kalau ketergantungan itu kayak orang narkoba, habis berhenti sakol. Tapi kalau saya 12 tahun ya, 18 tahun ya, 18 tahun ya, tapi 12 tahun pertama itu konsumsinya dari 8 produk saya tingkatkan dari 13 produk. Itu seperti mobil tua yang ganti mesin. Itu kayak kalau Anda yang nonton Fast and Furious, itu body boleh Corvette tua, tapi mesin turbo, yaitu saya. Nah, tapi kalau mesin sebagus apapun, kalau dihajar terus nggak pernah dirawat kan pasti juga merebet. Nah, itu yang saya dapatkan, Mbak. Dan setelah new normal lagi di tubuh saya baru ngerti kalau dengan hanya 2-3 produk Tianxi setiap hari itu sudah cukup untuk merawat tubuh ini. Begitu. Jadi memang untuk merawat kesehatan itu ya kita harus perhatikan juga yang masuk ke badan, termasuk salah satunya suplemen kesehatan yang mendukung kesehatan gitu ya Bu ya. Betul. Nah, ini terkait dengan suplemen kesehatan, saya ingin nanya langsung nih ke Pak Walid, ini ahlinya nih. Kalau soal herbal nih Pak Walid ahlinya. Nah, Pak Walid, pertanyaan saya gini nih Pak, kenapa sih Pak kita perlu mengkonsumsi pupuk herbal sebagai suplemen kesehatan agar kesehatan kita itu bisa terus dijaga? Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali nih. Dan ini sangat diperlukan oleh semua orang, di mana tadi pertanyaan kenapa sih kita perlu suplemen kesehatan, tentunya di sini bahannya herbal ya. Nah, Mbak Indah, seperti yang kita ketahui, setiap hari kita beraktivitas, kemudian setiap hari kita berhubungan dengan yang namanya ekosistem ya, baik dengan diri sendiri, dengan lingkungan keluarga, ataupun lingkungan di luar sana. Nah, itu tidak terlepas dari yang namanya itu polusi, kemudian radikal bebas. Nah, itu banyak sekali toksin yang akan masuk ke dalam tubuh kita dengan mudahnya. Nah, memang secara biologi atau secara alami tubuh kita itu akan memproduksi sistem imun dengan sendirinya atau antibodi dengan sendirinya. Tapi apa yang kita konsumsi setiap harinya, apakah cukup untuk melawan zat asing atau radikal bebas tadi yang dapat membahayakan tubuh kita? Pastinya di sini kalau kita menggunakan obat kimia semacam itu ya, itu kan jatuhnya dikategorikan sebagai pengobат atau mengobati. Nah, sedangkan suplemen makanan namanya juga suplemen makanan kesehatan. Berarti sesuatu yang boleh dikonsumsi setiap hari untuk mendukung kekurangan atau asupan nutrisi yang kita butuhkan setiap harinya. Dan ini kaitannya dengan untuk melawan, apalagi pada saat virus pandemi ini ya. Ini kita sedang melawan semuanya coronavirus itu ya. Dan itulah salah satunya alasan kita kenapa kita perlu mengkonsumsi suplemen makanan kesehatan.
tentunya dengan bahan yang dari herbal ya, dari herbal Mbak Indah. Jadi tadi ya, salah satu fungsinya tadi. Jadi kita harus fight, harus melawan virus corona ini dengan sistem daya tahan tubuh yang kuat, dan salah satunya kecukupan nutrisi dari suplemen makanan kesehatan. Oke, jadi kalau nutrisi tercukupi dengan suplemen yang tadi itu suplemen, maka kondisi kesehatan kita lebih fit dan juga daya tahan tubuh semakin kuat, begitu ya Pak? Pastinya Mbak Indah. Oke. Ini tadi saya sempat dengar dari dokter Dia, kalau dokter Dia tadi bilang sebenarnya 2 atau 3 suplemen aja setiap harinya itu udah cukup. Nah, saya jadi penasaran nih dok, suplemen apa sih yang biasanya dokter konsumsi setiap harinya dok? Kalau sekarang nih Mbak Indah ya, kalau sekarang mah bebas. Di rumah saya itu ada banyak ya. Ini ada Muncot, ada Zinc, ada teh, ada ini. Nah, cuman saya minumnya suka-suka aja. Karena kan tubuh saya kan lagi new normal nih. Saya nggak untuk sekedar, bukan ada sakitnya ya. Jadi saya lagi pingin zinc, saya minum zinc. Saya lagi pingin kalsium, saya kalsium, seperti itu. Tapi saya upayakan untuk 3 jenis produk gizi yang seperti dijelaskan Pak Farid itu sudah masuk setiap harinya. Jadi bersih, berimbang lemaknya, begitu. Oke, jadi apapun produknya yang penting tetap mengikuti konsep kesehatan yang tadi ya Bu. Yes. Oke. Dan tadi di awal-awal dokter bergabung di TIES itu awalnya dokter tidak terlalu peduli dengan cara pemakaiannya gitu ya Bu. Jadi kayak konsumsinya seperti apa, dikombinasikan seperti apa. Dan saya yakin dari kita semua sini kita pengen hidup sehat nih, kita udah mulai pengen konsumsi produk kesehatannya. Tapi sayangnya juga seperti dokter tadi yang awalnya mungkin tidak terlalu tahu ya bagaimana cara pemakaiannya, cara konsumsinya seperti apa, lalu kombinasinya seperti apa gitu. Nah, saya ingin nanya nih Bu Dok, dari supaya kita lebih tahu nih cara mengkonsumsi yang benar itu seperti apa, caranya gimana nih Bu Dok, supaya kita bisa melakukan seperti itu? Kalau menurut saya nih Mbak Indah ya, dengan pengalaman. Jadi langsung minum aja dulu. Itu seperti kalau kita mau belajar renang. Kalau teori dulu nggak selesai-selesai. Ajak aja teman langsung nyebur. Nah itu cepet pasti bisa renangnya. Nah, jadi minum saja dulu ya, minum saja dulu. Anda rasakan, kemudian kasih ke orang-orang terdekat Anda. Dengan ada banyak pengalaman dari diri sendiri dan yang terdekat, orang-orang yang terdekat kita bisa lihat. Karena toh apa, metabolisme masing-masing orang itu beda-beda. Ada yang segera ada hasilnya, ada yang lama hasilnya. Nah itu nggak masalah. Tapi yang perlu saya garis bawain ya, sebetulnya kalau produk TIES ini dipakai untuk orang yang sehat, yang kepingin terus sehat, atau dipakai untuk orang yang sehat bermasalah, kayak tubuh saya ini ya, itu sebetulnya belajar produk itu nggak perlu yang terlalu ribet-ribet amat gitu ya. Sekali menjemur. Itu kalau mau dipakaikan untuk orang yang sakit. Nah itu yang harus perlu diperhatikan. Bagaimana reaksinya satu produk dengan obat atau makanan. Bagaimana reaksinya produk satu dengan produk yang lain. Itu kalau dipakai untuk orang yang sakit. Misalnya sakit usus manis, sakit jantung, sakit kanker, kayak gitu. Yang sebetulnya untuk sakit seperti ini, yang namanya dokter sendiri itu sudah pusing gitu loh. Seperti itu. Nah, tapi nih kalau misalnya ya Anda terpaksa untuk ngadepin yang serem-serem kayak gini ya, yang bisa saya sampaikan adalah satu ya, Anda pakai konsep dari dokter kepala batu. Gabung semuanya antara medis timur dan medis barat, dan kemudian ikutin webinar dari TIES yang seminggu 3 kali itu, Senin, Rabu, Jumat. Saya nih yang udah bulukan di TIES ini, saya masih terus ngikutin. Seperti itu, update ilmu itu perlu. Dan berikutnya saya rasa ya, kita bisa berkaca pada kejadian COVID-19 di mana saat
saat ini orang itu sudah belajar bahwa tubuh ini harus dibangun benteng pertahanannya. Dan membangun benteng pertahanan itu kan nggak bisa semalam 2 malam, butuh waktu. Berapa lama? Tergantung awalnya seperti apa. Kalau awalnya kayak saya nih butuh new normal lagi itu 2 tahun. Tapi kalau misalnya yang muda, lahirnya sehat, seger-buger, itu nggak, tinggal perawatan aja. Namun perawatan itu juga nggak bisa sekali 2 kali, butuh rutin. Dan ini ya, orang-orang yang sehat dan sehat bermasalah ini pasar yang sangat besar. Begitu Mbak Ina. Jadi tetap ya tinggalkan webinar. Betul. Benar-benar itu wajib loh. Jadi semua aturan pakai, tahu produk seperti apa bisa kita tahu, bisa kita dapatkan informasinya dari webinar ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan satupun webinar yang diadakan setiap minggunya. Stay tune di webinarnya kita, Bapak Ibu. Oke, nah seperti yang dokter bilang tadi, masa new normal, kebetulan kita sedang memasuki, besok ya kita udah mulai memasuki masa new normal, yang mana sebenarnya cukup mudah juga, akhirnya kita bisa keluar, tapi satu sisi itu nggak aman juga, karena kita belum sepenuhnya terbebas dari pandemi ini, jadi kita memang harus menjaga kesehatan, apalagi ketika berada di luar. Dan supaya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan nih dokter, apa sih tipsnya dok biar kita bisa tetap menjaga diri, biar kita tetap bisa fit ketika kita beraktivitas di luar di masa new normal ini? Gini Mbak Indah, nggak perlu untuk jadi dokter atau tenaga medis dulu untuk kita bisa menjaga kesehatan kita. Melakukan hal-hal yang sederhana yang sudah sering kita dengar selama ini. Hidup bersih, hidup sehat, ya. Kemudian pakai masker kalau lagi sakit, nggak terlalu sering di kerumunan, seperti itu. Mbak Indah, termasuk minum suplemen, itu kalau kita lanjutkan, itu sudah bagus banget. Barusan ini saya dapat baca berita ya, ada namanya Nenek Kamtin, ya. Itu usianya 100 tahun, itu sembuh dari COVID, dirawat di Rumah Sakit PHC Surabaya. Itu apa beliau bilang? Pesennya nenek itu disiplin. Disiplin untuk apa? Disiplin untuk hidup bersih dan sehat. Seperti itu. Oke, Kan? Benar-benar sekali. Jadi intinya Bapak Ibu, kita harus hidup bersih, disiplin, dan juga ikuti anjuran pemerintah untuk terus berada di rumah. Walaupun udah mulai new normal, mulai keluar, tapi bukan berarti bisa kelayapan di luar ya dok ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan di rumah, kalau bisa bekerja di rumah juga. Jadi jangan paksakan diri di luar rumah, jangan paksakan diri untuk belajar di mall. Iya, nanti takutnya ada bisa terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya juga pengen nanya nih sama Pak Walid, ini kalau dari segi kesehatan dan juga herbal, apa sih tipsnya Pak biar kita bisa tetap fit, bisa jaga kesehatan, tetap terjaga daya tahan tubuhnya dalam masa new normal ini Pak? Ya, Mbak Ida, terima kasih. Tadi sebetulnya kuncinya sudah ada ya, disiplin. Memang benar banget tuh, tips yang sangat mantap dari dokter dia, disiplin kalau misalkan mau hidup sehat. Nah sekarang saya kaitkan lagi tipsnya dengan disiplin untuk mengkonsumsi produk suplemen kesehatan dari Tiens. Nah dimana kan herbal itu mempunyai sifat holistic wellness. Holistic wellness itu memberikan efek kesehatan itu menyeluruh. Nah jadi disiplin di sini adalah bukan berarti menggunakan produk itu pada saat kita sakit baru menggunakan produk, dan maksa juga itu kapan sebenarnya gitu, berapa lama. Nah saya banyak sekali terima dari beberapa konsultasi dari beberapa distributor yang memang maksa gitu, ini berapa lama gitu sembuhnya dari sakit ini. Nah sebenarnya mereka harus paham dulu bahwa suplemen makanan kesehatan di sini adalah mempunyai sifat holistic wellness dan memang bersifat untuk preventif gitu, pencegahan. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru minum produknya, tapi disiplin. Seperti dokter dia tadi kan butuh 2 bulan untuk menstabilkan metabolismenya. Nah mungkin yang lebih muda lagi, apalagi yang milenial, mungkin lebih cepat untuk penyerapan atau beradaptasi dengan organ tubuhnya. Jadi pesan dari saya adalah disiplin menggunakan suplemen makanan sebagai holistic wellness supaya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu Mbak Indah. Oke.
Sangat-sangat setuju sekali. Jadi selain juga mendisiplinkan diri seperti menjaga kesehatan, maksudnya menjaga kebersihan, memakai masker kalau keluar, tetap berada di rumah, kita juga harus menjaga kesehatan dengan nutrisi yang tepat dan juga didukung dengan suplemen kesehatan yang mendukung daya tahan tubuh kita. Saya sangat setuju sekali sama Dokter Dia dan juga Bapak Walid. Dan itu memang harus ya Bapak Ibu ya. Tadi saya selama webinar udah banyak masuk nih chat-chatnya dari member Tian semua. Mereka udah